Kalau pengen khusyuk dalam sholat, salah satunya bayangin tuh sholat terakhir kita. Bayangin. Kalau kita sholat zuhur, bayangin jangan-jangan nanti asar saya kagak bisa sholat lagi, udah jadi mayit gitu. Terus bayangkan kalau kita baru takbir, kemudian baca Fatihah, Alhamdulillahirrabbilalamin waladhdallin amin. Bayangin lisan kita keluh dan nyawa kita diambil sehingga gak nyampe nyawa kita sampai ruku. Ya Allah, jangan-jangan saya gak nyampe ruku. Pas lagi ruku, bayangin kita gak nyampe sujud. Pas lagi sujud, bayangin gak nyampe duduk di antara dua sujud. Berapa banyak orang yang meninggal ketika sedang sujud. Dan itu yang kita harapkan ya Bu ya. Mudah-mudahan wafat kita dalam keadaan husnul khatimah, lagi ibadah gitu kan, pengennya begitu ya. Karena seseorang itu akan wafat sesuai dengan kebiasaannya. Ibu-ibu kebiasaannya apa? Ahli sedekah. Lagi sedekah wafat, ya Allah ya Rahman. Ibu-ibu kebiasaannya apa? Zikir, lagi megang tasbih, subhanallah, alhamdulillah, tiba-tiba wafat. Masya Allah. Jadi cari kebiasaan yang baik. Kebiasaannya apa? Gibahin orang. Pokoknya tiada hari tanpa bergibah. Gibah is my lifestyle. Gibah adalah gaya hidupku. Gibah adalah kebutuhanku. Ada orang punya prinsip begitu ya. Jadi satu hari tanpa ngomongin orang, palanya puyeng. Dia harus cari informasi sebanyak mungkin. Gibah itu kan hobi tuh, kebiasaan. Lagi gibah, mulutnya lagi mencong-mencong niruin orang, dicabut nyawanya. Ya Allah, lagi ngapain Bu? Gibah. Allahu Akbar. Insya Allah mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari su'ul khatimah ya. Maka itu, idza aradta an tasta'nisa billah, kalau kamu pengen merasa nyaman sama Allah, senang kita dekat-dekat sama Allah. Jadi senang dekat sama Allah itu pas kapan? Lagi ibadah. Ciri orang yang senang sama Allah itu dia hobi ibadah. Bukan lagi merasa itu kewajiban. Kenapa saya sholat kewajiban? Itu mah masih rendah niatnya. Tapi kalau dia merasa sholat itu kebutuhan. Ya Allah, ibu harusnya malam ini tahajud, gak kebangun. Begitu gak kebangun, nyampe subuh ibu sholat, ibu ada yang berbeda. Ada yang kosong, ada yang kering ruhaninya. Kenapa ya Allah? Biasanya saya tahajud, saya merasa ada yang berbeda, saya gak enak nih hidup saya hari ini. Kenapa? Tahajud saya gak dilaksanain. Ya Allah, itu udah tingkatannya beda tuh. Itu ibadah bukan lagi kewajiban tapi kebutuhan. Kayak makan deh, ibu belum makan pagi sarapan ya, kira-kira ada yang berbeda gak dalam diri kita? Perut bunyi, mata cekung, badan lemes, ya kulit kering, dehidrasi, belum nyentuh makanan tuh. Ya biarpun tadi lontong udah 4 biji. Kalau nasi belum kan belum sarapan kita pokoknya ya. Kan kelihatannya lemes Bu, ya Allah. Kenapa? Karena kita menjadikan makan bukan kewajiban tapi kebutuhan. Orang kalau nggak makan mati nggak? Apa yang matinya? Jasmaninya. Iya, nggak dikasih makan 3 hari berturut-turut bisa mati nggak? Bisa, dehidrasi, kekurangan cairan, lemas, mati akhirnya. Tapi banyak dari kita yang lupa ngasih makan ruhani. Kalau hatinya yang mati dia bodo amat gitu. Makanya ini yang jadi reminder buat kita semua ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jadikan ibadah, sholat, apapun itu jadi kebutuhan bukan kewajiban. Kalau kita udah butuh artinya kita senang dekat-dekat sama Allah. Melalui qiraatul Quran, baca Quran, kita dekat sama Allah. Kan lagi baca ayat-ayat Allah nih. Siapa yang nyampein? Allah.